menulis dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Kata memproduksi. Paham apa itu memproduksi? Apa itu memproduksi? Memproduksi. Kata-kata memproduksi. Produksi itu hasil. Nah, jadi tadi memproduksi ini adalah kita membuat satu contoh teks eksplanasi. Jadi tugas kita hari ini adalah membuat contoh eksplanasi. Kemudian indikatornya di sini ada juga yang ditentukan, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan tema, kemudian menulis eksplanasi berdasarkan struktur, dan juga yang ketiga berdasarkan unsur kebahasaan. Jadi ketika kita menulis teks eksplanasi ini, 3 poin inilah yang nanti harus kita paparkan dalam contohnya. Paham anak-anak? Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Jadi di sini kita dituntut nanti setelah membuat eksplanasi ini, kita sudah tahu mana fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Jadi diharapkan kalian nanti mampu memproduksi teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Sudah paham anak? Sudah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita sudah masuk kepada teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena, baik itu alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yang dikatakan dengan fenomena? Ada yang tahu? Ya, fenomena alam contohnya mana? Gempa dan banjir. Itu 2 contoh fenomena alam. Kalau misalkan fenomena sosial, mana contoh fenomena sosial? Demonstrasi. Itu masuk ke fenomena sosial. Jadi teks eksplanasi ini adalah ada berbagai macam tema yang bisa kita angkat untuk kita buat dalam satu contoh eksplanasi. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian? Sudah paham kira-kira? Ya. Karena kemarin kita sudah bahas sekilas mengenai. Nah, kemudian di sini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Nah, di sini pengertiannya, kalau identifikasi fenomena berisi kata umum atau pengertian umum tentang suatu topik yang akan menjelaskan proses keberadaannya, kemudian proses terjadinya dan proses terbentuknya suatu fenomena atau kejadian tadi. Nah, di sini dia sifatnya jelas, menarik dan jelas. Biasanya struktur teks eksplanasi yang pertama ini terletak pada paragraf pada paragraf pembuka. Ya, ini sama juga dengan pernyataan umumnya. Biasa terletak pada paragraf. Kemudian ada yang kedua, urutan kejadian. Di sini berisi tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya. Kemudian dia biasanya menjawab pertanyaan, bagaimana? Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana terbentuknya sesuatu, bagaimana proses kejadiannya. Nah, di sini mengandung pertanyaan, apa itu kalian? Ini baru dijelaskan. Itu adalah bagaimana. Nah, kemudian di sini di
menjelaskan. Biasanya di kesimpulan ini dia terletak pada akhir. Ya kan, kesimpulan di akhir ya. Setelah kita bahas tadi urutan kejadian, kesimpulannya pada tahap terakhir. Nah, dia terletak di paragraf terakhir. Kesimpulan berisi keseluruhan proses ataupun keseluruhan topik yang dibahas tadi, tapi secara ringkas. Ini kita masuk ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah sudah disebut juga unsur kebahasaan, aspek kebahasaan, dia sama saja. Jadi di sini kaidah kalau misalkan kalian nanti jumpai itu kenapa ada kata unsur, kenapa ada kata aspek sama. Kaidah aspek dan unsur sama. Nah, jadi unsurnya di sini adalah yang pertama menggunakan konjungsi sebab akibat. Atau biasa kita sebut apa? Ada yang tahu? Nah, kalau sebab akibat itu konjungsi kausalitas. Nah, itu bahasa istilahnya ya. Nah, jadi konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Di sini eksplanasi yang baik perlu dijelaskan penyebab dan dampak dari fenomena. Jadi di sinilah masuk sebab akibatnya. Ya, kenapa peristiwa ini terjadi, apa sebabnya, bagaimana akibatnya. Nah, karena kita ambil ini tentang fenomena alam, jadi akan banyak sebab akibatnya. Kemudian ada yang kedua, penggunaan kata teknis. Yang mana dikatakan dengan kata-kata teknis? Kata teknis ini kata yang sering dijumpai ataupun istilah-istilah dalam bidang keilmuan tertentu. Contoh misalkan seperti kata organisme. Biasa kalian jumpai di mana kata organisme? Pada pelajaran biologi. Nah, jadi istilah teknis ini nanti masuk pada bidang-bidang tertentu. Di mana kita jumpainya? Biasa ada dalam contoh. Makanya di sini adanya penggunaan istilah teknis. Paham anak-anak? Ini paham ya. Kemudian ada konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis dalam teks eksplanasi itu berhubungan dengan waktu. Kronologis berarti waktu terjadinya peristiwa, seperti kata-kata kemudian, lalu, setelahnya, atau seterusnya menunjukkan waktu peristiwanya. Jadi kan dia tahapan peristiwanya. Setelah ini apa? Nanti lalu. Kan sering kita temukan kata-kata yang menggunakan kata kemudian, lalu, dan setelah itu. Ini baca teks eksplanasi. Ada contoh-contoh lain? Karena dalam bahasa Indonesia kita berhubungan dengan banyak teks. Nah, jadi sering kondisi kronologis ini ada di setiap teks. Kemudian ini bukan partisipan manusia, artinya subjek tidak menggunakan kata ganti orang. Ada yang tahu ini pengertiannya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Bukan partisipan manusia, artinya sebelum jawab dulu ada nggak? Ya. Nah, jadi bukan partisipan manusia di sini subjek yang digunakan bukan kata ganti orang. Artinya ketika kita membuat satu contoh fenomena alam, misalkan seperti banjir, akan banyak kata-kata banjir yang kita temukan karena objeknya bukan manusia. Ya, jadi misalkan banjir terjadi karena ini. Jadi kan bukan kata-kata yang berhubungan dengan manusia, makanya disebut di sini bukan partisipan manusia. Kemudian yang selanjutnya banyak menggunakan kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif ini kata-katanya seperti terlihat, terbagi, terwujud. Dia menggunakan tinjukan. Tapi terlihat ini kalau misalkan kata-kata terlihat dengan melihat, gimana bedanya? Terlihat dan melihat sama nggak? Ya, ada yang bisa jawab. Kalau terlihat, kalau seperti tiba-tiba melihat ya kan di depan ya. Kalau melihat itu seperti musuh kesengaja. Nah, disebut dengan kata kerja. Kemudian yang seterusnya banyak menggunakan kata
populer. Kata populer adalah kata-kata yang menunjukkan definisi. Terus ada dong seperti adalah dan merupakan. Yang dimaksud dengan ini adalah, nah itu kan kata-kata populer. Gempa bumi adalah, banjir adalah peristiwa yang apa? Itu yang dinamakan dengan kata populer, kata-kata definisi. Kemudian seperti misalkan bajai artinya apa? Maka kata artinya itu menunjukkan kata populer. Paham anak sampai sini? Kita udah masuk ke contoh TKP. Dari gambar yang kalian lihat ini, ada yang tahu ini gambar apa? Tsunami. Bukan ombak? Bukan. Kenapa tsunami? Sepertinya ombak ya? Di laut. Nah, jadi ini adalah tsunami. Ini ombak besar ya. Jadi ada pengertiannya. Jadi tsunami itu ombak besar. Ya. Tsunami. Jadi kita mulai bahas contoh dari eksplanasi. Ada contoh yang Ibu ambil adalah tsunami. Tsunami di sini sudah diperhatikan yang mana strukturnya. Jadi sudah diperhatikan yang mana jadi struktur eksplanasi dari tsunami. Nah, di sini ada pernyataan intinya. Tsunami berasal dari dua kata, yakni su yang berarti pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Nah, di sini kan masih pernyataan umum. Bagaimana tadi yang dimaksud dengan pernyataan umum? Yang sudah dijelaskan tadi. Pernyataan umum itu masih gambaran umum, artinya belum dijelaskan urutan kejadiannya. Dia masih memaparkan pengertian secara umum. Ya, ini kan belum proses kejadiannya, baru dijelaskan apa itu tsunami, bagaimana pengertian dari tsunami itu, kemudian tadi pada suatu kejadian tsunami di negara masih menjelaskan secara umum mengenai teks tsunami. Paham ya? Sudah dibaca? Jadi di sini ada dua paragraf pernyataan umumnya. Yang pertama tsunami berasal dari dua itu, kemudian yang kedua Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami tsunami. Jadi di sini dijelaskan juga di mana kejadian tsunami itu pernah terjadi. Jadi masih memaparkan secara umum. Paham anak-anak? Jadi ada tugas yang kita buat kalau misalkan nggak paham di sini, ya tugas nanti paham, ya. Kemudian, urutan kejadian. Ini baru kita masuk ke struktur yang kedua. Ada urutan kejadiannya. Jadi urutan kejadiannya di sini ada 3 paragraf yang terlihat ya. Nanti ada nggak? Jadi urutan kejadian terkait dengan penyebab munculnya gelombang tsunami. Ada 3 jenis fenomena alam yang dapat menyebabkan tsunami. Pertama adalah gempa bumi yang terjadi di bawah laut dengan kekuatan gempa lebih dari 7 skala Richter. Di sini tadi urutan kejadian yang Ibu jelaskan, dia masuk apa? Adanya sebab akibat pada paragraf pertama yang mana? Yang menjelaskan sebab akibat. Gimana? Munculnya gelombang tsunami. Dia kan ada penyebabnya. Yang mana sebabnya, yang mana akibatnya? Coba dibaca yang paragraf ke-1. Coba Sylvia. Dibaca yang paragraf pertama. Ini dengan penyebab munculnya gelombang tsunami. Ada 3 jenis fenomena alam yang dapat menyebabkan tsunami. Pertama adalah gempa bumi yang terjadi di bawah laut dengan kekuatan gempa lebih dari 7 skala Richter. Yang mana sebab, yang mana akibatnya? Sebabnya munculnya gelombang tsunami. Munculnya gelombang tsunami. Itu sebab dan akibatnya. Sebab Akibat
Karena terjadinya gempa bumi di bawah laut dengan kekuatan 7 skala Richter. Sudah dijelaskan. Pertama adalah gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Ini penyebabnya muncul tsunami. Paham ya? Dari paragraf pertama sudah paham mana sebab, mana akibat. Jadi yang kedua, paragraf kedua adalah adanya letusan gunung berapi bawah laut. Letusan yang terjadi dapat mengakibatkan timbulnya gelombang besar yang terjadi di laut. Mana kata sebab, mana kata akibat? Ini tadi sebabnya akibatnya ada di paragraf pertama, yaitu munculnya gelombang tsunami. Sedangkan sebabnya ada di mana? Dari baca dari ini. Di depan. Ya, ada yang tahu mana sebabnya? Letusan? Ya, kedua adalah adanya letusan gunung berapi. Itu kan sebab gunung berapi meletus, makanya timbul gelombang besar. Ketika ada sebab pasti ada akibat. Sudah paham anak yang kedua ini? Nah, jadi masih ada lanjutannya. Ketiga adalah longsornya gunung atau gletser atau gunung es yang membawa banyak material ke laut dapat menyebabkan timbulnya gelombang tsunami. Nah, jadi adanya gelombang gunung atau gletser ya, gunung es tadi membawa banyak material ke laut dapat menimbulkan gelombang tsunami juga. Nah, jadi ini alasan yang ketiga. Kemudian ada alasan lagi yang keempat. Kenapa? Iya benar ya. Jadi di sini ada jatuhnya benda dari luar angkasa yang masuk melewati atmosfer bumi, ini juga dapat berdampak timbulnya gelombang tsunami. Jadi sudah ada 4 alasan atau 4 penyebab terjadinya gelombang tsunami. Nah, jadi poin yang paling penting di dalam teks eksplanasi adalah urutan sebab akibat. Disinilah nanti konjungsi kausalitas yang tadi kita bahas pada kaidah kebahasaan teks. Sudah paham? Sudah ya? Kalau ditanya nanti ada yang bisa jawab? Nah, jadi struktur yang selanjutnya, yang terakhir ada interpretasi. Nah, interpretasi tadi istilahnya apa? Kesimpulan yang terletak di paragraf terakhir. Ya, jadi interpretasi atau kesimpulan, tsunami memang merupakan kejadian alam yang sangat luar biasa dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dapat menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Perlu adanya peringatan terhadap masyarakat yang berada di wilayah yang rawan tsunami agar selalu siap untuk melakukan evakuasi menuju daerah. Jadi kesimpulan di sini adalah kesimpulan yang diambil dari keseluruhan isi cerita yang di atas. Nah, jadi apa kesimpulannya? Adanya saran, ataupun misalkan adanya pemberitahuan. Nah, jadi di sini tadi ada yang ibu lihat saran. Nah, perlu adanya peringatan terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami. Itu saran siapapun yang membuat teks eksplanasi. Yang membuat saran pada kesimpulan. Begitu juga nanti ketika kita membuat teks eksplanasi, apa saran yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Ya, karena itu yang kita ambil memang kejadian yang pernah terjadi atau misalkan fenomena-fenomena yang sering terjadi di lingkungan atau di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang kurang paham? Mungkin bisa ditanyakan. Jadi kalau dia ibu rasa paham semua ya. Bisa kita lanjut. Jadi setelah tadi pembahasan yang ibu bahas mengenai struktur dan kaidah teks eksplanasi,
Ada nggak kira-kira ibu maunya yang bertanya? Ada yang bertanya mengenai KIA sebelum kita lanjut ke LKPD? Nah, nanti setelah kita bahas ada yang bertanya lagi. Ya kita nanti lagi ke slide sebelumnya. Contoh tadi sudah, strukturnya sudah, kemudian KIA-nya sudah. Apa lagi? Ada? Kalau tidak ada kita langsung ke kelompok. Tidak ya? Nah, jadi kalau memang tidak ada, itu aja yang bertanya. Nah, untuk kelompok 5, ini kelompok 5. Ya, untuk kelompok 5 tadi strukturnya ada berapa nak? Nah, strukturnya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Apa saja strukturnya? Yang pertama ada pembuka. Ada pembuka. Pembuka tadi disebut apa? Pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Boleh. Kemudian yang kedua, kejadian. Bukan? Kejadian. Yang ketiganya, kesimpulan atau disebut dengan interpretasi. Ini kalau dari kelompok 5 yang bukan yang jawab. Dan itu sama kelompok lain. Nah, jadi kita udah sesi tanya jawab. Jadi sekarang langsung kita masuk ke kelompok, ya. Nah, jadi kita diskusi kelompok mengenai LKPD. Sebelumnya ibu bagikan LKPD-nya dulu. Jadi ini kelompoknya sudah pas ya, seperti yang ibu WA-kan semalam, ya. Jadi kita buat kelompoknya sesuai yang sudah ibu instruksikan. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti jangan ada yang berpindah, karena ibu akan nilai juga keaktifan kalian, kedisiplinan kalian, kemudian juga segala sesuatu mengenai pembelajaran hari ini. Paham ya? Nah, jadi kelompok sudah terbentuk, LKPD juga sudah dibagikan. Kemudian, karena kita menggunakan model galeri box, jadi ibu akan bagikan karton. Kita buat checker. Nah, jadi tugasnya adalah menentukan struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam contoh teks eksplanasi. Nah, jadi temanya sudah dibagikan di LKPD-nya. Ada tema, ada kan? Nah, jadi tema apa yang ada di LKPD kalian? Gempa bumi. Tentang gempa bumi. Nah, jadi gempa bumi ini, gimana caranya nanti kalian buat menjadi contoh teks eksplanasi yang sudah kita bahas tadi, seperti contoh teks tsunami. Jadi nanti strukturnya ada interpretasi, ada urutan kejadian yang tidak utuh, kemudian kayak pembahasannya. Nah, jadi nanti kalian buat di karton,
Ini kan contoh LKPD-nya, kan ini temanya ini bukan jadi contoh yang sudah ini nanti kalian tempelkan di sini. Tempelkan di sini buat sekreatif mungkin. Harus menghasilkan satu laptop versi 6,4. Gak ada yang berapa buat silakan dulu dan
Ada yang paham? Jadi nanti buat sekreatif mungkin karena semua itu akan berbeda ya kreatifnya. Jadi siapa yang paling bagus nanti akan
Kan ada jaganya dewan yang kelompok juga ada juga.
Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Di bagian mana yang ada kurang paham bisa ditanyakan. Jangan ditanya jawabannya ya.
Biasanya garis-garis jadi koran ya.
Jadi kita ini masuk ke presentasi kelompok ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya. Kemudian dulu. Ini diposisikan. Coba kalian tepuk tangan 1 kali, 2 kali. Siapa suruh tepuk tangan? Kan yang 2 kali tak suruh tepuk tangan. Tepuk tangan 1 kali. Yang 2 kali? Masih ngantuk ah? Enggak. Coba semangatnya ya. Jadi ini yang tampil adalah kelompok 1. Jadi kelompok 1 yang mulai mengajukan hasil kerja makan. Yang lain yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan cerita kelompok kami tentang evaluasi yang berubah. Pernyataan umum merupakan rencana atau kebijakan yang jadi karena pembicaraan dan penggerakan yang berasal dari kegiatan kedua ini terjadi di daerah yang dekat itu berarti ada ini masih aktif di daerah yang dihubungi tahunnya bukan bagian atau sebab ini terjadi karena perpisahan antara kali dan dalam bulan di dalam sangat biasa. Dan itu kaum ini terjadi dari tempat yang berdampak yang sama besar. Dalam kaum ini sangat besar dalam membuat arah sebuah dapat menggunakan bangunan yang berubah kembali ke dapat berubah menjadi ini seperti perkembangan dan memakai berupa teknologi berupa saat tidak ini menjadi semua kembali menjadi perbedaan dan menggunakan teknologi atau jelaskan bahwa ini teknologi dan tidak sebagian besar daerah barisan gerak ini akan lanjut dan
Bahasa ini bergerak sama tambah sehingga dan itulah yang menyebabkan beberapa dari sementara itu adanya kesan geografi yang sangat besar. Gempa ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa interpretasi atau kesimpulan dari gempa bumi. Kesimpulan dari teks ekspresi di atas, yakni gempa dapat diceritakan saja misi di atas pada gempa dari gempa dapat diceritakan sebagai pengertian penjelasan baik edukasi. Gempa ini memang bukan jalan arti karena banyak pendapat berbeda. Kaidah bahasanya mengisi fasilitas gempa ini terjadi karena paragraf 4 itulah yang menyebabkan pada dan fungsi kronologis baik di paragraf 5 teknis atau sebelah teknis gempa berarti gempa teknik kalau risiko tadi dan lima kata formula Ya, ini kelompok satu sudah mempresentasikan. Yang kelompok lain bagaimana? Yang ada pertanyaan, ada buka sistem pertanyaannya untuk menanggapi kelompok satu. Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana yang mau bertanya? Ya, dari kelompok satu silakan. Kelompok satu. Tiga dulu ya. Suaranya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mimi dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa paragraf pertama kalian menyebutkan sebagai paragraf pembicaraan umum? Apa alasannya? Alasannya karena paragraf pertama masih dibahas secara umum atau diperlukan. Belum menjelaskan sebab akibat yang terjadi di masyarakat. Kelompok 2 dan kelima dari kelompok 1 pernyataan umumnya diambil di paragraf pertama karena masih menyatakan pendapat secara umum ya, belum menjelaskan tentang kejadian. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Saya. Yang lain? Ada? Ya, kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya akan bertanya untuk kelompok 1. Apa saja tema yang dapat kita angkat untuk eksplanasi? Tema yang dapat kita angkat untuk membuat contoh eksplanasi. Umumnya bisa menggabung fenomena alam, sosial contohnya misalnya edukasi masyarakat, sejarah contohnya sejarah budaya, ekonomi dan budaya. Jadi yang kelompok 2 bisa dipahami. Yang kelompok 5 Bisa diterima. bisa. Tadi temanya ada budaya, kemudian sosial, dan apa? Pendidikan bisa juga ya, fenomena alam seperti yang kita ambil sekarang tentang gempa bumi tadi. Jadi banyak tema-tema yang dapat diambil untuk membuat teks eksplanasi. Bagaimana kelompok 5? Sudah paham? Jadi ada lagi yang mau ditanggapi untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Bagaimana kelompok 1 ada pertanyaan tentang apa atau pendidikan dengan masalah? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada misalkan tanggapan kan bisa bagaimana penampilan kelompok 1 mungkin? Sudah bagus. Ada juga kelompok berapa? Kelompok 4. Ada yang menambahkan kelompok 1 atau ada yang mau ditanggapi?
Ya, terus kelompok 4. Ya, sudah bagus penampilan kelompok 1. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah. Ditangkap ibu. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lihat penampilan dari kelompok 1 dan ini hasil kerja dari kelompok 1 ya. Kreatif, kemudian bagus ya penampilannya. Kemudian juga hasil kerjanya juga bagus. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 1. Nah, jadi ini yang kelompok 1 ini masih sebagai sampel ya, karena kita menghitung waktu jadi kelompok 1 berarti sebagai sampel dan yang lain kalau hasil kerjanya akan dievaluasi. Jadi bukan belajar tapi akan dievaluasi sama evaluasi. Jadi yang ini bisa dicontohkan ya. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan buat kesimpulan. Ya, kesimpulan. Apa yang kesimpulan yang dapat kalian ambil hari ini? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Dari tadi yang Ibu jelaskan, bagaimana kelompok 3, kelompok 1, kesimpulan yang dapat kita ambil. Ada yang mau disimpulkan? Kelompok 2 mungkin. Jadi baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah teks deklarasi seperti yang kita pelajari tadi merupakan teks yang membicarakan tentang fenomena alam. Kemudian contohnya juga ada di 3 apa saja? Perbedaan umum, dan kejadian, interpretasi atau kesimpulan. Kemudian kaidahnya juga dibagi menjadi beberapa, ada prinsip kausalitas, kemudian ada kronologis yang berhubungan dengan waktu atau tahapannya. Kemudian ada lagi kata kerja material, kemudian kalimat pasif ya, kemudian kata-kata populer dan istilah teks. Itu materi yang bisa kita simpulkan hari ini atau kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini. Kemudian itu mau tanyakan bagaimana pembelajaran kita yang sudah kita lakukan hari ini. Ini untuk refleksi ya. Jadi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Yang lain di kelompok Indra. Bagaimana pembelajaran hari ini Indra? Apakah menyenangkan atau membosankan? Bagaimana? Menyenangkan. Ya, menyenangkan ya. Jadi untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang materi teks drama. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana itu teks drama, bagaimana struktur dari drama, dan bagaimana contoh dari teks drama. Itu materi yang selanjutnya. Jadi hari ini upayakan dulu sampai di sini. Kemudian kalau misalkan ada yang kurang dipahami ataupun nanti di masalah tugas ini ya bisa ditanyakan kembali. Udah baik. Selanjutnya berarti jika ada yang kurang mungkin ada yang ini minta maaf nanti kita lanjut dengan pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.